Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Susiwati Siletonga dengan NIM 2101050009. Nama saya Desel Frida Panggabean dengan NIM 2101050011. Nama saya Stika Warni Sregar dengan NIM 2101050013. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kitab Ayub, Mazmur, dan Amsal dalam Perjanjian Lama. Video ini kami buat untuk memenuhi tuntutan tugas mata kuliah pembimbing Perjanjian Lama yang diampu oleh Ibu Melina Agustina Sipahutar MTH. Simaklah video berikut ini. Saya akan menjelaskan kitab Ayub. Kitab Ayub terdiri atas 42 pasal. Penulis kitab Ayub. Kitab Ayub tidak menyebutkan siapa penulisnya. Kemungkinan yang menulis kitab bisa jadi ialah Ayub, Elihu bin Barekhel, Musa, ataupun Salomo. Waktu penulisan, ada dua topik dalam penentuan waktu dalam kitab Ayub. Yang pertama waktu terjadinya, dan yang kedua adalah waktu penulisan kitab. Yang pertama waktu terjadinya. Sejumlah faktor menunjukkan bahwa cerita ini mungkin sekali terjadi pada abad ke-20 sampai abad ke-18 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Abraham. Yang kedua, waktu disusunnya. Sejumlah bukti mengarah kepada masa pemerintahan Salomo, yaitu zaman keemasan sastra Israel. Tema kitab Ayub yaitu keadilan Allah dan penderitaan manusia. Sejarah kitab Ayub dalam Perjanjian Lama merupakan bagian dari kitab-kitab hikmat. Tetapi ditinjau dari segi bentuk dan temanya, kitab ini unik. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa penulisnya atau kapan dituliskan. Tetapi kisahnya berlatar belakang zaman bapa leluhur orang Ibrani. Ayub seorang syekh yang kaya raya dan berpengaruh. Kaya dalam arti memiliki banyak ternak, bukan uang tunai. Hanya satu hal yang pasti, yakni penulis kitab ini adalah seorang Yahudi yang setia. Kendati demikian, ia menolak untuk terbelenggu oleh hal-hal yang jelimet dari kepercayaan populer, khususnya dalam hal menghubungkan penderitaan dan dosa secara kejam. Ajaran-ajaran utama dalam kitab Ayub. Yang pertama, pasal 1 sampai 3 yaitu Ayub 1 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 26. Keadaan Ayub dalam pencobaan iblis. Pasal 4 sampai 37 yaitu percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Pasal 38 sampai 42 yaitu jawaban Tuhan kepada Ayub. Pesan moral dalam kitab Ayub. Yang pertama, kitab Ayub mengajarkan kepada orang beriman bahwa iblis tidak berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang. Yang kedua, kitab Ayub mengajarkan bahwa Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Yang ketiga, kitab Ayub mengajarkan bahwa penderitaan dapat menjadi suatu alat untuk membawa seorang kepada pertumbuhan rohani yang dewasa. Yang keempat, kitab Ayub mengajarkan Ayub sebagai teladan orang yang menyembah Allah secara benar, yaitu penyembahan yang didasari ketulusan hati. Tujuan penulisan kitab Ayub. Kitab Ayub membantu kita memahami beberapa fakta. Iblis tidak dapat merusak keuangan atau kesehatan kita tanpa seizin Allah. Allah berdaulat membuat keputusan terhadap tindak tanduk iblis. Upaya memahami sebab dibalik semua penderitaan di bumi ini mustahil bagi manusia. Orang jahat memang akan selalu menuai imbalan yang setimpal. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu menyalahkan penderitaan sebagai akibat dari cara hidup kita. Penderitaan seringkali diperbolehkan untuk menyempurnakan, menguji, mengajar, atau menguatkan jiwa manusia. Allah mencukupi semua kebutuhan kita dan Ia layak menerima segala pujian dan kasih kita, terlepas dari situasi yang kita alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur terdiri atas 150 pasal. Penulis kitab Mazmur. Penulis kitab Mazmur ditulis oleh beberapa orang. Yang terbanyak diantaranya yaitu 73 Mazmur, ditulis oleh Raja Daud. Penulis lainnya adalah Asaf 12 Mazmur, putra-putra Korah 11 Mazmur, Etan Jedutun 1 Mazmur, Heman 1 Mazmur, Musa 1 Mazmur, dan Sulaiman anak Salomo 2 Mazmur. Mazmur yang paling terakhir kemungkinan pasal 137, sebuah lagu ratapan yang ditulis di masa bangsa Israel menjadi tawanan kerajaan Babel selama kurun waktu
tahun 586 sampai 538 Masehi. Sangat jelas bahwa 150 Mazmur telah ditulis oleh beberapa penulis dalam kurun waktu ribuan tahun dalam sejarah bangsa Israel. Kemungkinan besar semua Mazmur ini dikumpulkan dan dipersatukan dalam kitab sebagaimana ditemukan sekarang oleh seorang redaktur yang tidak dikenal. Tidak lama setelah Israel pulang dari pembuangannya sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Tema Kitab Mazmur. Tema yang menonjol adalah doa dan pujian, tetapi Mazmur meliputi berbagai macam pengalaman religius. Mazmur lebih sering dikutip di Perjanjian Baru dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, kecuali Yesaya. Mazmur sering disebut Mazmur Daud karena sebagian besar kitab Mazmur ditulis olehnya. Sejarah Kitab Mazmur. Sepanjang sejarahnya mulai di Laut Teberau Keluaran 15 sampai abad-abad pertama sesudah Masehi, Israel menyusun lagu rohani atau Mazmur sebagai reaksi atas aksi Allah. Dari ribuan lagu yang telah disusun oleh para penyair Israel, sampai kini tersimpan sekitar 250 lagu. 150 buah dalam kitab Mazmur, sejumlah lagu rohani atau kirung dalam kitab-kitab lain dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan akhirnya sekitar 40 Mazmur dalam tulisan-tulisan Yahudi dari periode Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang tidak termasuk kitab suci. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa dari ribuan lagu rohani yang pernah disusun di Israel, diseleksilah Mazmur-Mazmur yang bernada cukup umum. Itu dimaksudkan untuk mendapatkan kecocokan agar bisa dipakai dalam ibadat di Kenisah. Faktor lain yang mempengaruhi penyaringan adalah nilai sastra dan terutama kemahiran dan kesetiaan penyair dalam mengungkapkan iman beserta umat Israel. Ajaran-ajaran utama Kitab Mazmur. Pembagian isi Kitab Mazmur. Yang pertama, Mazmur pujian terhadap Allah. Contohnya, Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22. Yang kedua, Mazmur pengucapan terima kasih kepada Allah. Contohnya, Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Yang ketiga, Mazmur pemujaan atas keagungan Allah sebagai Raja. Contohnya, Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 13. Yang keempat, Mazmur permohonan, ratapan dan keluhan. Contohnya, Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Yang kelima, Mazmur tentang ziarah. Contohnya, Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 12. Yang keenam, Mazmur tentang keagungan firman Allah. Contohnya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 176. Pesan moral dari Kitab Mazmur. Pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Kitab Mazmur yaitu pertama, Kitab Mazmur mengajarkan bahwa anak-anak Allah hidup dalam dan berjalan mengikuti Allah. Yang kedua, Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang atau hidup sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, Kitab Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharanya. Yang keempat, Kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Yang kelima, Kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam perbuatan dosa. Tujuan penulisan Kitab Mazmur. Kitab Mazmur sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungan dengan Allah. Jenis sastra Kitab Mazmur. Jenis sastra Kitab Mazmur yaitu jenis sastra puisi. Kitab Amsal. Kitab Amsal terdiri atas 31 pasal. Penulis Kitab Amsal adalah Raja Salomo. Penulis utama dalam kitab ini. Kita dapat berasumsi bahwa Salomo mengumpulkan dan memperbaiki Amsal. Selain miliknya sendiri, karena kitab pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak kitab Amsal. Waktu penulisan kitab Amsal. Sekitar tahun penulisan kitab Amsal ini 1700 sampai 700 sebelum Masehi. Tema kitab Amsal yaitu hikmat untuk hidup benar. Sejarah kitab Amsal. Perjanjian Lama Ibrani secara khusus terbagi atas 3 bagian. Hukum, kitab para nabi dan tulisan-tulisan. Termasuk dalam bagian ketiga ialah kitab-kitab syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal dan pengkhotbah. Demikian pula, Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan. Kelompok orang bijak khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofis. Amsal merupakan hikmat para bijak. Perumpamaan atau peribahasa, kitab Amsal menyajikan suatu bentuk pengajaran berupa Amsal yang umum dipakai di Timur Dekat zaman dahulu.
Hikmatnya itu khusus karena disajikan dalam konteks Allah dan semua standar kebenarannya bagi umat perjanjian Allah. Ajaran-ajaran utama dalam kitab Amsal, yang pertama pasal 1, tujuan Amsal-Amsal, dan yang kedua pasal 1-9, Amsal tentang hikmat. Yang ketiga pasal 10-24, Amsal-Amsal Salomo sebagai anjuran supaya berakal budi. Yang keempat pasal 25-29, Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Raja Hizkia. Yang kelima Amsal 30-31, Amsal Gur bin Yake dan Ibu Raja Lemuel. Pesan moral dalam kitab Amsal. Yang pertama, kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna. Yang kedua, kitab Amsal membuat seseorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan. Tujuan penulisan kitab Amsal. Yang pertama, kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang kedua, kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Yang ketiga, kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana. Yang keempat, kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan. Yang keenam, kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, kitab Amsal membuat seorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan. Jenis sastra kitab Amsal adalah sastra hikmat. Demikianlah penjelasan mengenai kitab Amsal. Demikianlah pemaparan kami mengenai ketiga kitab tersebut. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.